Hello everyone, welcome to my presentation. In this occasion, I will present about biochemistry third student worksheet on the topic of carbohydrate metabolisms 2 about integration of energy metabolism pathways. Okay, before that, let me introduce myself. My name is Karigita Putri with lesson 1014. Without further ado, let's begin the presentation. Okay, before that, there is a case here. A 50-year-old male patient presented with chronic fatigue, weight loss, and unstable blood sugar levels. Test results showed a first, fluctuating blood glucose levels, a second, elevated blood lactate levels, third, mild liver dysfunction, and last, decreased activity of certain metabolic enzymes. The doctors suspect abnormalities in several carbohydrate metabolic pathways, including the Krebs cycles, gluconeogenesis, and glycogen metabolisms. Additionally, the patient has a history of prolonged fasting and strenuous physical activity. Okay, case study question. First, citric acid cycle or Krebs cycle. Explain the role of the citric acid cycle in energy metabolisms and its relationship to the end product of glycolysis. So, role in energy metabolisms. The citric acid cycle is a central metabolic pathway in the mitochondria that oxidize acetyl uh, CoA to CO2 while producing energy in the form of NADH, FADH2, and GTP. Relationship with glycolysis. The end product of glycolysis or pyruvate is oxidized to acetyl CoA, which enters the Krebs cycle, linking glucose metabolism to maximum aerobic energy production. Jadi di sini pertama, peran siklus asam sitrat atau Krebs dalam metabolisme energi itu, sebelum itu, siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini merupakan jalur metabolisme utama yang terjadi di mitokondria dan berperan dalam menghasilkan energi dari hasil pemecahan nutrien. Nah, fungsi utamanya adalah mengoksidasi senyawa asetil menjadi karbon dioksida sambil menghasilkan NADH. FADH2 dan sedikit ATP atau GTP yang kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar. Nah, jadi hubungannya dengan hasil akhir glikolisis itu, eh, hasil akhir glikolisis itu kan adalah menghasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufat ini kemudian masuk ke dalam mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria, dan diubah menjadi asetil CoA sebagai bahan utama pada siklus Krebs itu melalui reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, lalu asetil-CoA inilah yang masuk ke dalam siklus Krebs untuk dioksidasi lebih lanjut. Jadi intinya siklus Krebs ini berperan sebagai tahap lanjutan dari glikolisis yang mengolah hasilnya. Jadi dari pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA untuk menghasilkan pembawa energi seperti NADH atau FADH2 yang sangat penting dalam produksi ATP. Nah, dengan demikian siklus ini menjadi pusat dalam metabolisme energi seluler. Okay, second question is analysis of cellular energy disorders. Based on the case, the patient experiences chronic fatigue. Analyze the relationships between Krebs cycle dysfunction and reduced energy production or ATP. Okay, analysis of cell energy disruption. First, disruptions of the Krebs cycle. Decreased metabolic enzyme activity inhibits the Krebs cycle. Second, reduction in NADH or FADH2 reduce substrates for oxidative phosphorylations. Third, decrease in ATP. Cellular energy production drops drastically. And last, chronic fatigue. Clinical manifestation of energy deficiency. Jadi di sini pada pertanyaan kedua itu
menganalisis gangguan dari energi sel. Jadi gangguan pada siklus Krebs ini berhubungan langsung dengan penurunan produksi energi ATP. Nah, karena siklus ini merupakan pusat penghasil pembawa energi untuk tahap berikutnya. Jadi dalam kondisi normal, siklus Krebs ini akan menghasilkan NADH dan FADH2 yang akan masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Nah, jika siklus Krebs terganggu, misalnya karena aktivitas enzim menurun, maka produksi NADH dan FADH2 akan berkurang. Akibatnya, rantai transport elektron tidak berjalan optimal, sehingga produksi ATP juga menurun secara signifikan. Nah, selain itu, piruvat dari glikolisis ini tidak dapat diolah secara optimal, sehingga lebih banyak diubah menjadi laktat sesuai dengan peningkatan kadar laktat pada pasien. Sel menjadi lebih bergantung pada glikolisis anaerob yang hanya menghasilkan sedikit ATP. Jadi, kesimpulannya gangguan siklus Krebs ini menyebabkan berkurangnya produksi pembawa energi seperti NADH dan FADH2 sehingga pembentukan ATP itu akan menurun. Nah, hal inilah yang menyebabkan pasien mengalami kelelahan kronis karena sel tidak mendapatkan energi yang cukup. Okay, third question is regulation of gluconeogenesis. So, explain the mechanisms regulating gluconeogenesis and the factors influencing it, hormones and cellular energy. Regulation of gluconeogenesis. First, regulatory mechanisms. Gluconeogenesis is regulated through allosteric regulation and covalent modification of key enzymes such as pyruvate carboxylase, PEP carboxykinase, fructose 1.6 bisphosphatase, and glucose 6 phosphatase. This process requires for ATP, 2-GTP, and 2-NADH to synthesize one molecule of glucose from two molecules of pyruvate. So hormonal regulation, glucagon and cortisol stimulate, insulin inhibits. Energy status, the ATP or AMP ratio regulates enzymes activity, and allosteric regulation, AMP and fructose 2.6 biphosphate inhibit, and acetyl CoA activates. Jadi di sini pada pertanyaan ketiga itu mekanisme pengendalian gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis ini dikendalikan secara ketat agar tidak berlangsung bersamaan secara berlebihan dengan glikolisis. Nah, pengaturannya terjadi terutama pada enzim kunci seperti piruvat karboksilase, PEP karboksikinase, fruktosa 1,6 bifosfatase, dan glukosa 6 fosfatase. Nah, proses ini memerlukan 4 ATP, 2 GTP, 2 dan 2 NADH untuk mensintetis satu molekul glukosa dari 2 molekul piruvat. Nah, regulasi ini terjadi melalui mekanisme allosterik dan regulasi hormonal untuk menyesuaikan kebutuhan tubuh terhadap glukosa. Yang pertama yaitu pengaruh hormon, ada glukagon, yaitu meningkatkan gluconeogenesis terutama saat kadar glukosa darah rendah, misalnya saat puasa. Nah, glukagon ini akan merangsang sintetis enzim gluconeogenesis dan menghambat glikolisis. Lalu ada hormon insulin, yaitu menghambat gluconeogenesis dan merangsang glikolisis. Nah, hormon ini bekerja saat kadar glukosa darah tinggi. Lalu yang terakhir ada kortisol, meningkatkan gluconeogenesis dengan merangsang pemecahan protein menjadi asam amino sebagai bahan baku pembentukan glukosa. Lalu ada pengaruh energi sel. Pada energi tinggi atau ATP tinggi dan NADH tinggi mendukung gluconeogenesis karena sel memiliki cukup energi untuk menjalankan proses anabolik ini. Lalu pada energi rendah atau AMP tinggi akan menghambat gluconeogenesis karena energi sel lebih dibutuhkan untuk menghasilkan ATP bukan untuk sintetis glukosa. Lalu yang terakhir adalah regulasi allosterik. Nah, asetil CoA mengaktifkan piruvat karboksilase sehingga gluconeogenesis ini akan meningkat. AMP menghambat fruktosa 1,6 bifosfatase sehingga menurunkan gluconeogenesis. Dan fruktosa 2,6 bifosfat ini menghambat gluconeogenesis dan merangsang glikolisis. Jadi kesimpulannya, gluconeogenesis ini dikendalikan oleh enzim kunci, hormon seperti glukagon, insulin, dan kortisol, dan status energi sel atau ATP dan AMP. Nah, jadi regulasi ini penting untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa darah dan kebutuhan energi tubuh. Okay, next question is role of the Cori cycle. The patient exhibits elevated blood lactate levels. Explain the role of the Cori cycle in this condition and how the body compensates for it. So,
lactate adaptation mechanisms. First, lactate production. Skeletal muscle produce lactate from pyruvate via LDH, and then transport. Lactate enters the bloodstream and is transported to the liver. Liver conversion. The liver converts lactate back into glucose via gluconeogenesis, and last, uh, so recirculation. Glucose is sent back to the muscle for use. The Cori cycle helps the body cope with increased lactate levels by recycling lactate into glucose in the liver, thereby reducing fatting and maintaining energy availability. Jadi di sini pada soal yang keempat itu bahwa peningkatan kadar laktat dalam darah ini menunjukkan bahwa jaringan, terutama otot itu banyak melakukan glikolisis anaerob sehingga piruvat ini akan diubah menjadi laktat. Jadi peran siklus Cori-nya ini, sebelum itu siklus Cori ini berfungsi untuk mengangkut laktat dari otot ke hati melalui aliran darah. Lalu dari hati ini, di hati laktat diubah kembali menjadi piruvat lalu melalui gluconeogenesis menjadi glukosa. Lalu glukosa kemudian dilepaskan kembali ke darah untuk digunakan lagi oleh otot sebagai sumber energi. Setelah itu cara tubuh mengatasi peningkatan laktat itu dengan mengurangi penumpukan laktat di otot dan darah sehingga mencegah kelelahan dan penurunan pH atau asidosis. Lalu mengubah laktat menjadi glukosa kembali sehingga tetap menyediakan energi bagi jaringan. Dan terakhir memindahkan beban metabolisme dari otot ke hati yang memiliki kapasitas lebih baik untuk mengolah laktat. Jadi kesimpulannya, siklus Cori ini membantu tubuh mengatasi peningkatan laktat dengan cara mendaur ulang laktat menjadi glukosa di hati sehingga mengurangi kelelahan dan menjaga ketersediaan energi. Okay, next question about pentose phosphate pathway. Explain the primary function of the pentose phosphate pathway in cells and its relationship to cellular requirements for NADPH and biosynthesis. So, main function of pentose phosphate pathway. The pentose phosphate pathway is an alternative metabolic pathway for glucose that occurs in the cytoplasms and has two primary functions. First, producing NADPH, and second, producing ribose 5-phosphate. Relation to cellular needs. uh, for an ADPH requirement, cells actively engage in biosynthesis require large amounts of an ADPH, and for biosynthetic needs, when cell require DNA or RNA synthesis, the PPP pathway provides ribose 5-phosphate as a building block. Jadi di sini fungsi utama jalur pentosafosfat atau bisa disingkat PPP ini, sebelumnya jalur pentosafosfat ini merupakan jalur metabolisme alternatif dari glukosa yang terjadi di sitoplasma dan memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, menghasilkan NADPH. Nah, NADPH ini digunakan sebagai sumber daya reduksi dalam berbagai reaksi biosintesis seperti sintesis asam lemak, kolesterol, dan steroid. NADPH ini juga penting untuk melindungi sel dari stres oksidatif dengan membantu regenerasi antioksidan. Lalu fungsi yang kedua masukkan ribosa 5-fosfat. Nah, jadi senyawa ini digunakan untuk sintetis nukleotida dan asam nukleat atau DNA dan RNA yang penting untuk pembelahan dan pertumbuhan sel. Lalu apa sih kaitannya dengan kebutuhan sel? Yang pertama dengan kebutuhan NADPH. Jadi sel yang aktif melakukan biosintetis, misalnya sel hati atau jaringan lemak, membutuhkan banyak NADPH, sehingga jalur PPP ini akan lebih aktif. NADPH juga penting dalam sistem pertahanan sel terhadap radikal bebas. Lalu kebutuhan biosintesis. Jadi jika sel membutuhkan pembentukan DNA atau RNA, jalur PPP ini menyediakan ribosa 5-fosfat sebagai bahan dasar. Jika lebih banyak membutuhkan NADPH, jalur ini akan lebih difokuskan kepada fase oksidatif untuk menghasilkan NADPH. Jadi jalur pentosafosfat ini berperan sangat penting dalam menyediakan NADPH untuk reaksi biosintetis dan perlindungan sel serta ribosa 5-fosfat untuk sintetis nukleotida. Jadi sehingga jalur ini mendukung pertumbuhan dan fungsi sel. Next, there is
Question: Analysis of the pentose phosphate pathway. Why is the pentose phosphate pathway important in tissues such as the liver and adipose tissue? Analysis its relationship to lipid metabolisms. Okay, the answer is analysis of the pentose phosphate pathway. First, the liver tissue. The PPP provides an ADPH for the synthesis of fatty acids, cholesterol, and other lipid compounds. The liver also requires an ADPH for detoxification and maintaining cellular redox balance. Adipose tissue, an ADPH is used for the formation and storage of triglycerides. And lipid relationships is an ADPA is a reducing agent, relationship with acetyl CoA and energy storage. Jadi pentingnya jalur pentosa fosfat pada hati dan jaringan adiposa. Jadi jalur pentosa fosfat ini sangat penting pada hati dan jaringan adiposa karena kedua jaringan ini aktif dalam biosintetis lipid atau lemak dan membutuhkan banyak NADPH. Jadi di hati itu BPP menyediakan NADPH untuk sintetis asam lemak, kolesterol, dan senyawa lipid lainnya. Di jaringan adiposa, NADPH digunakan untuk pembentukan dan penyimpanan trigliserida. Selain itu, hati juga memerlukan NADPH untuk detoksifikasi dan menjaga keseimbangan redox sel. Jadi hubungannya dengan metabolisme lipid itu pada NADPH sebagai sumber reduksi. Jadi dalam sintetis asam lemak diperlukan NADPH sebagai donor elektron untuk mereduksi senyawa antara menjadi rantai asam lemak. Tanpa NADPH proses ini tidak dapat berlangsung optimal. Selain itu keterkaitannya dengan asetil-CoA. Glukosa yang masuk ke sel dapat diarahkan ke PPP untuk menghasilkan NADPH, sementara sebagian lainnya diubah menjadi asetil-CoA, bahan dasar pembentukan pada asam lemak. Nah, kedua jalur ini bekerja saling mendukung dalam metabolisme. Lalu, penyimpanan energi. Di hasil sintetis asam lemak di hati dan jaringan adiposa akan disimpan sebagai trigliserida yang merupakan bentuk cadangan energi tubuh. Jadi, jalur pentosa fosfat ini penting pada hati dan jaringan adiposa karena jalur ini menyediakan NADPH yang dibutuhkan untuk sintetis lipid. Tanpa PPP, proses pembentukan asam lemak dan penyimpanan energi dalam bentuk lemak tidak dapat berjalan secara optimal. Okay, next question. Explain the process of glycogen synthesized from glucose and the physiological conditions under which this process occurs. So, synthesis process. There are main stage: glucose phosphorylation, isomerization, glucose activation, glycogen chain formation, and branching. Physiological condition for glycogenesis first occurs when blood glucose levels are high, for example after a meal, and then it is influenced by the hormone insulin, which stimulates glycogen formation, and it serves to store excess glucose as an energy reserve in the form of glycogen. Jadi sebelum proses sintetis glikogen ini, glikogenesis ini adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa yang terjadi terutama di hati dan otot. Ini tahap utamanya, pertama ada fosforilasi glukosa. Jadi glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan ATP. Lalu ada isomerisasi, jadi glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Selanjutnya aktivasi glukosa. Jadi glukosa 1-fosfat ini akan bereaksi dengan UTP membentuk UDP glukosa atau bentuk aktif dari glukosa. Selanjutnya ada pembentukan rantai glikogen. Jadi UDP glukosa ini ditambahkan ke rantai glikogen oleh enzim glikogen sintase. Yang terakhir yaitu pembentukan cabang. Enzim branching membentuk percabangan pada glikogen sehingga strukturnya lebih kompleks dan mudah dipecah kembali. Jadi kondisi fisiologis terjadinya glikogenesis terjadi saat kadar glukosa darah tinggi, misalnya setelah makan, dipengaruhi oleh hormon insulin yang merangsang pembentukan glikogen dan berfungsi untuk menyimpan kelebihan glukosa sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Jadi kesimpulannya, glikogenesis ini adalah proses penyimpanan glukosa menjadi glikogen yang terjadi saat energi berlebih, terutama setelah makan, untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa darah dan menyediakan cadangan energi.
Okay, next, a question about glycogen degradations. Explain the process of glycogen degradations and how this process helps maintain a blood glucose levels. So, the process of glycogen breakdown main stage are breakdown of glycogen, translocation and brain cleavage, conver- conversion to glucose 6 phosphate, and formation of free glucose in the liver. Role in maintaining blood glucose levels. When blood glucose levels drop, example during fasting, glycogen in the liver is broken down to produce glucose. This glucose is released into the bloodstream, helping to keep blood glucose levels stable. And last, this process is triggered by hormones such as glucagon and adrenaline. Jadi di sini ada proses degradasi glikogen. Jadi glycogenolysis ini adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa yang terjadi terutama di hati dan otot. Tahap utamanya yang pertama ada pemecahan glikogen. Jadi glikogen dipecah oleh enzim glikogen fosforilase menjadi glukosa 1-fosfat, lalu pemindahan dan pemutusan cabang. Enzim debranching membantu memutus cabang glikogen sehingga pemecahan dapat berlanjut. Lalu ada konversi menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi glukosa 1-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dan terakhir yaitu pembentukan glukosa bebas di hati. Jadi di hati glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa bebas oleh enzim glukosa 6-fosfatase lalu dilepaskan ke darah. Nah, di sini ada pun peran dalam menjaga kadar glukosa darah. Jadi saat kadar glukosa darah menurun, misalnya saat puasa, glikogen di hati dipecah untuk masukkan glukosa. Lalu glukosa tersebut dilepas ke aliran darah sehingga membantu menjaga kadar glukosa tetap stabil. Nah, proses ini dipicu oleh hormon seperti glukagon dan adrenalin. Jadi, glycogenolysis ini adalah proses pemecahan glukogen menjadi glukosa yang berperan penting dalam mempertahankan kadar glukosa darah, terutama saat tubuh kekurangan asupan energi. Okay, next question is regulation of glycogen metabolisms. Analyzes the roles of insulin and glucagon in regulating glycogen metabolisms. Okay, the role of hormones in the regulation of glycogen metabolisms. First, in insulin, released after eating, stimulates glycogenesis, inhibits glycogenolysis mechanisms, activates the enzyme glycogen synthase, and inactivates glycogen phosphorylase. And as a result, excess glucose is stored as glycogen. In glucagon, released during fasting, stimulates glycogenolysis, inhibits glycogenesis in the mechanisms, activates the enzyme glucagon phosphorylase, and activates glycogen synthase. As a result, glucose is released into the blood to raise blood glucose levels. Jadi di sini peran hormon dalam pengendalian metabolisme glikogen. Pada hormon insulin yaitu saat glukosa darah tinggi akan dilepaskan setelah makan ketika kadar glukosa darah meningkat, merangsang glikogenesis atau pembentukan glikogen di hati dan otot, lalu menghambat glycogenolysis atau pemecahan glikogen. Ini mekanismenya itu mengaktifkan enzim glikogen sintase dan menonaktifkan glikogen fosforilase. Hasilnya, kelebihan glukosa disimpan sebagai glikogen. Lalu pada glukagon, saat glukosa darah rendah, dilepaskan saat puasa atau kadar glukosa darah menurun, merangsang glycogenolysis di hati untuk masukkan glukosa, menghambat glikogenesis, mekanismenya mengaktifkan enzim glikogen fosforilase dan menonaktifkan glikogen sintase. Jadi hasilnya glukosa dilepaskan ke darah untuk meningkatkan kadar glukosa. Jadi kesimpulannya itu insulin dan glukagon ini bekerja secara antagonis untuk menjaga keseimbangan glukosa darah atau berketerbalikan. Jadi insulin itu menyimpan glukosa atau glucogenesis, sementara glukagon itu melepaskan glukosa atau glycogenolysis. Nah, jadi keduanya ini akan memastikan homeostasis kadar glukosa darah tetap terjaga. Okay, the last question is integration of carbohydrate metabolisms. Based on the cases above, explain how the Krebs cycle, gluconeogenesis, the pentose phosphate pathway, and glycogen metabolisms are interconnected in maintaining the body's energy balance.
So, integration of carbohydrate metabolisms. First, the Krebs cycle, energy oxidation center, gluconeogenesis, glucose production during low glucose levels, the PPP pathway, sources of NADPH, glycogen metabolisms, glycogenesis, and glycogenolysis occur. So, as the result is energy balance, metabolic integration. Okay, in the relationships in maintaining energy balance, when energy is sufficient, glucose is stored and glycogenesis are used for biosynthesis or PPP. When energy is low, glycogen is broken down or glycogenolysis and glucose is regenerated or gluconeogenesis. And then the Krebs cycle serves as the central energy production site supporting other pathways. Jadi, keempat jalur metabolisme ini akan saling terhubung untuk menjaga keseimbangan energi dan kadar glukosa darah. Jadi, untuk glikolisis menuju siklus Krebs itu, glukosa dipecah menjadi piruvat melalui glikolisis, lalu diubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau ATP. Nah, jika siklus Krebs terganggu, produksi energi menurun dan dapat terjadi penumpukan laktat. Lalu pada gluconeogenesis, saat kadar glukosa rendah, misalnya puasa, hati membentuk kembali glukosa dari laktat, asam amino, dan gliserol. Di proses ini menggunakan energi atau ATP yang sebagian berasal dari siklus Krebs di itu hubungannya. Lalu pada jalur pentasa fosfat, jadi sebagian glukosa dialihkan ke PPP untuk menghasilkan NADPH atau untuk biosintesis dan perlindungan sel serta ribosa 5-fosfat. Jadi jalur ini mendukung kebutuhan sel lain. Kebutuhan sel selain produksi energi. Lalu pada metabolisme glikogen. Nah, jadi saat glukosa berlebih ini terjadi glikogenesis, di mana itu penyimpanan sebagai glikogen. Lalu saat glukosa rendah terjadi glycogenolysis atau pemecahan glikogen menjadi glukosa. Jadi keterkaitan dalam menjaga keseimbangan energi, saat energi itu cukup, glukosa disimpan atau glycogenesis atau digunakan untuk biosintesis atau PPP. Lalu pada saat energi rendah, glikogen ini akan dipecah melalui proses glycogenolysis dan glukosa dibentuk kembali dengan proses gluconeogenesis. Nah, jadi siklus Krebs ini berperan menjadi pusat produksi energi yang mendukung jalur lain. Jadi kesimpulannya semua jalur ini bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan ketersediaan energi atau ATP, kestabilan kadar glukosa darah, dan kebutuhan biosintesis sel sehingga homeostasis tubuh tetap terjaga. Okay, that's all from me. I apologize if there are any mistakes from my presentation. I hope this video is useful for all of us. See you in the next video. Goodbye everyone. Thank you.